para abid, hamba, ahli ibadah, dan orang zuhud itu merasa heran jika dari segala sesuatu, dan mereka tidak heran dari sesuatu. Jadi para ahli ibadah dan orang zuhud itu heran dari segala sesuatu, dan dia tidak heran dari sesuatu. Nah, Bapak dan Saudara, ibad itu jamaknya ubad, zahid jamaknya zuhad. Jadi banyak orang menduga annal inqita' li kulli minal ibadah, bahwa kita mutus dari setiap ibadah dan zuhud itu harus uzlah dari dunia, awil ibtiadi annas. Banyak orang mengatakan pengen ibadah yang baik, pengen zuhud yang baik, itu harus uzlah, mengasingkan diri dari dunia ini, juga menjauhkan diri dari manusia, supaya hati mereka bisa bersih dari kesibukan-kesibukan dunia, hati mereka bisa bersih dari kesibukan atau masalah dengan manusia. Nah, jauhnya mereka dari urusan dunia itu dianggap bisa nolong supaya jadi zuhud, supaya bisa berpaling dari dunia ini. Mereka tinggal di goa-goa, mereka tinggal di atas gunung, mereka terpisah dari hiruk pikuk dunia dan kesibukan dunia. Nah, dengan mereka pisah dari kesibukan dunia, jauh dari manusia itu, mereka bisa mempraktekkan zuhud mereka. Gitu loh. Jadi mereka mengosongkan diri dari pernak-pernik dunia ini. Nah, gitu loh. Jadi mereka itu makan, minum, sederhana. Apakah ini tingkatan yang tertinggi? Masalahnya itu. Apakah ini tingkatan yang tertinggi seorang ahli ibadah yang bisa mencapai tingkatan al-abrar dan siddiqin? Jadi orang-orang yang menjauhkan diri dari kesibukan dunia, uzlah, kerja dia tinggal, dagang dia tinggal, terus di atas gunung kucing itu dia buat ini sendirian. Apakah ini masuk tingkatan tertinggi dari ahli ibadah atau zuhud? Ini kan pertanyaannya. Imam Ibnu Athaillah di sini menekankan anna tafarruq lil ibadah wal iqra' an tukhalifud dunya, bahwa kita pengen ibadah itu enak, kosong, jauh dari kesibukan dunia, jauh dari pernak-pernik dunia. Bukan jalan satu-satunya harus uzlah, bukan jalan satu-satunya harus tinggal di goa, nggak bertemu dengan manusia. Itu bukan jalan satu-satunya, kata Ibnu Athaillah. Jadi hijrah dari penopang dunia ini, dari bertani, berhenti bertani, ngebangun rumah, nggak ngebangun rumah, ya kan, pokoknya udah seadanya aja. Kemudian ninggalin perdagangan, kemudian kita ninggalin segala macam, nggak mau ketemu manusia. Ini bukan jalan satu-satunya, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Kalau seandainya benar jalan untuk beribadah, jalan untuk zuhud, itu harus jauh dari dunia, harus meninggalkan kesibukan dunia. Idzan la'adatil ardu kharaban, tentu dunia yang hancur. Karena nggak ada yang ngurusin dagang, nggak ada yang ngurusin pemerintah, nggak ada yang ngurusin pekerjaan, nggak ada yang mau bangun rumah. Gitu. Anak-anak mereka nanti bagaimana? Maka negeri Islam ini akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Kalau memang itu benar tingkatannya tertinggi. Dan bagaimana pandangan menurut Al-Quran? Dan ini yatanaqadu mutanaqidatun hadah ma'aqawli adzawajalla. Yang kayak begini jelas bertentangan dengan
perkataannya Allah dalam Al-Quran, huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Dia yang menjadikan kalian di atas muka bumi. Dia memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi. Kalau kita tinggal di gua, tinggal di pucuk gunung atau pucuk pohon, nggak mau ketemu manusia, jauh dari orang, ini bertolak belakang dengan perintahnya Allah. Allah menjadikan kalian di atas muka bumi dan memerintahkan untuk memakmurkan bumi. Yang kedua, ini bertolak belakang juga dengan perkataan Allah dalam surat Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Allah bilang famshu fi manakibiha. Berjalan bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Wa kulu mir rizqihi. Makan rezeki Tuhan kamu. Yang ketiga, ini bertentangan dengan perkataan Allah dalam surat Al-A'raf, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah kasih, Allah keluarkan untuk hambanya. Lalu bagaimana jalan kita? Tetap ada di dunia ini. Kita zuhud, kita jadi ahli ibadah, kita jadi orang yang ma'rifat, kita jadi orang yang hakikat, kita jadi orang yang kayak begitu. Kita ada di dunia ini, bertemu dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Kita punya memakmurkan bumi ini, dagang, kerja, ya kan? Tapi bisa juga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana caranya? Karena Allah ngomong, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah, Imam Ibnu Athaillah menjawab, caranya itu, innama ya'suruka minad dunya ta'alluquka biha wala tu'amiluka ma'aha wal matlub minka anta ta'amalu ma'aha illa anta ta'allaqa biha. Jadi kita disuruh zuhud, kita disuruh ibadah, dekat sama Tuhan, enggak pergi dari manusia, tetap kita kerja, tetap kita dagang, tapi bisa memenuhi panggilan Allah. Caranya apa? Jangan sampai dunia itu memenjarakan kamu. Gitu. Artinya jangan sampai dunia itu nyeret kita, ngerantai kita, memenjarakan kita. Kita berkaitan dengan dunia. Jadi jangan sampai dunia itu berinteraksi, memperlakukan kita, tapi kita yang memperlakukan dunia tadi. Jadi kita memperlakukan dunia ini, bekerja, kita dagang, kita segala macam berinteraksi dengan manusia, tapi hati kita nggak boleh terikat dengan itu. Nah, ketika hati kita terikat dengan dunia tadi, kita ini jadi tahanan dari dunia. Contoh begini. Saya kerja, saya dagang, kita dagang, kerja. Tapi jangan sampai hati kita itu terikat dengan itu. Gitu. Kalau hati kita terikat bahwa saya harus dapat uang sekian, saya mau bangun ini, saya harus punya ini, saya harus punya ini, berarti dunia memenjarakan kita. Tapi kita berinteraksi dengan dunia, kita perlakukan dunia itu, ya kan? Jangan dunia yang memperlakukan kita. Jadi jangan dunia yang atur kita, tapi kita yang atur dunia ini. Kalau kita dagang, masalah sibuk ngaji enggak, sholat enggak, zikir enggak sempet. Kalau sibuk dagang berarti itu dunia yang berinteraksi dengan kita. Tapi kalau kita yang memperlakukan dunia, kerja, dagang, waktu sholat berhenti, sholat, waktu ngaji, waktu kita zikir. Jangan sampai kita menjadi tahanan dunia, tawanan dunia. Artinya apa? Kita ditawan oleh dunia. Kalau nggak bisa, kamu harus begini, harus begini. Ini yang dikehendaki oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ngerti Pak? Nah,
Jangan untuk mengambil sebab yang semacam itu. Bagaimana caranya? Jadi kita tetap ketemu orang, kita tetap kerja, kita tetap dagang, perintahlah makmurkan bumi ini. Tapi kita juga bisa melalui panggil Allah supaya zuhud. Caranya bagaimana? Membangunkan kecintaan kita kepada Allah di dalam hati ini. Bagaimana kita ini punya rasa cinta kepada Allah? Ini caranya harus dibangunkan dulu. Karena apa? Karena dampak cinta di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang membuat kita terbebas dari tawanan dunia ini. Dan penyebab sesuatu yang sangat penting, yang sangat utama supaya hati kita itu tumbuh rasa cinta, yaitu al-iktsar min dzikrillah. Perbanyak ingat Allah. Perbanyak ingat Allah. Jadi harus ingat dengan Allah. Dan ghairu anni adzkuruka. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah cara termudah. Cara yang sangat mudah untuk ingat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Antur bitan ni'amul lati tafidu ilaika bil mun'im. Cara termudah untuk berzikir kepada Allah adalah mengingat nikmat itu dengan yang memberikan nikmat. Selalu mengaitkan nikmat itu dengan yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Kalau kita dapat sesuatu, Allah. Kalau Bapak misalnya terpleset, Allah datang. Kalau misalnya Bapak itu sakit, Allah kasih sakit. Kalau Bapak itu merasa badan sehat, Allah. Selalu mengaitkan nikmat tadi dengan mun'im, yaitu Allah yang memberikan nikmat kita. Dan ini adalah zikir yang paling utama di atas zikir-zikir lainnya. Karena kalau Bapak zikir subhanallah, 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 habis sholat paling berapa jam? Setelah itu kan enggak. Ya kan gitu. Bapak berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, 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 subhanallah, paling berapa jam? Kalau kita ikut zikiran tuh, paling semalam, paling banter semalam. Gak mungkin ada orang zikir dari pagi ketemu pagi. Udah pasti kakinya diurut besok-besok. Gak mungkin. Setelah itu apa? Berhenti kan? Tidak ingat Allah. Tapi ketika kita berzikir yang paling utama, ketika kita mengaitkan segala nikmat yang kita rasakan ini kepada Allah, itu zikir yang tidak pernah henti siang malam, Pak. Kenapa? Nikmat Allah itu sangat begitu banyak. Saya duduk, alhamdulillah Allah ngasih duduk mas saya. Ya kan gitu. Baik. Ketika saya bisa ngelihat jauh, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa ngelihat jauh. Allah masih ngasih penglihatan kepada saya. Kan gitu loh. Ketika ada orang manggil, ya Allah, alhamdulillah masih turun hujan. Ketika memang kita itu ngelihat dapat sesuatu, ya alhamdulillah ya Allah, saya kerja, Allah ngasih rezeki saya segini. Ketika Bapak dagang, kemudian ada pembeli, alhamdulillah ya Allah, Allah ngantarkan pembeli sama saya. Selalu mengaitkan nikmat itu kepada mun'im, kepada Allah. Itu zikir yang luar biasa, Pak, dibanding zikir-zikir ratusan ribu yang Bapak kerjakan. Setelah itu Bapak gak zikir lagi, gak ingat lagi sama Allah. Gitu. Jadi kenapa? Karena itu terus-terusan nikmat itu ada. Jadi Bapak terus ini yang kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah zikir itu bisa menenangkan hati kita? Tapi kalau banyak orang, saya zikir la ilaha illallah 100, selawat 100, subhanallah 100. Tapi kenapa ya habis zikir hati puyeng lagi, Ustaz? Nggak nyampe sejam. Ya karena Bapak itu kan zikir itu tujuannya untuk hati tenang, bukan untuk ingat mama. Ada tujuan-tujuan dalam hati kita. Tapi kalau Bapak selalu ngaitkan, kalaupun misalnya kita ada sebuah kendala, masalah dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, ya Allah, oh ini Allah ini mungkin lagi ngatur saya, mungkin cara yang lain ini ada kendala dalam usaha saya.
Selalu kita ngaitkan itu sama Allah. Jadi jangan ngaitkan itu, wih gue sehat nih karena gue olahraga, gue ini kaya karena gue memang pekerja keras, rajin, pandai menabung. Enggak, ngaitkan kepada diri. Selalu ngaitkan nikmat itu kepada Allah. Selalu ngaitkan nikmat itu, selalu ngaitkan Allah. Selalu ngaitkan Allah. Fa'idha akhadat nafsaka bihadal wirid. Kalau kamu jadikan ini sebagai wirid, sebagai zikir rutin, bal bihadzal ghidha'ur ruhil mutamayyiz, ini merupakan makanan ruh yang sangat istimewa. Ruh kita ini kan kelaparan, Mbak. Enggak pernah dikasih makan. Kasih makannya cuma sedikit, habis sholat pikir paling berapa, 33 sedikit. Kayak orang makan sehari semalam dikasih makannya cuma 2 sendok, 3 sendok, ya mana kenyang. Kering. Kan gitu. Akhirnya kurang gizi. Ini ghidha'ur ruhil mutamayyiz, makanan ruh yang sangat istimewa. Wastaqamat ala dzalika dunal inqita. Ini makanan yang gak pernah ada habis-habisnya. Terus karena apa? Karena nikmat Allah itu sangat begitu banyak. Sangat banyak. Dan Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah, apa dampaknya tadi? Ketika kita selalu mengaitkan segala, ini Allah, oh ini Allah ngasih saya, oh ini Allah lagi ini saya, oh ini Allah. Selalu mengaitkan Allah. Apa dampaknya? Fa inna qalbaka yusbihu wi'a yufidu bihubbihi wahdah. Nanti hati kita itu seperti wadah yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Kenapa kita lihat, oh Allah baik sama saya, Allah ngasih ini baik sama saya, Allah. Nanti hati kita ini jadi penampungan rasa cinta itu kepada Allah satu-satunya. Kan gitu. Jadi kita satu-satunya. Dan akan hilang kecintaan kita kepada dunia ini. Jadi kita gak berkaitan. Ya gue punya duit ya gue makan, bagus sih, buat enak. Tapi terserah mau hilang kayak, mau enggak, mau ada kayak, mau datang, mau enggak, terserah. Itu namanya kita gak takluk, gak berkait dengan dunia. Adanya itu Allah. Ya saya dagang-dagang, mau kaya kayak mau miskin, dulu dagang-dagang aja, gitu Allah. Jadi nggak terkait hati kita baik. Oh, wa'lam, ketahuilah anna mahabbatullah, kecintaan kepada Allah ini sudah difitrahkan di dalam hati kita. Tapi karena kecintaan kita kepada hawa nafsu, cinta kepada Allah ini kalah. Kecintaan kepada dunia ini muncul dalam hati, kecintaan Allah ini kalah. Maka caranya menumbuhkan itu selalu ngaitkan apa itu mau, selalu ngaitkan mau, selalu ngaitkan. Jadi ini ada banjir, ini gara-gara orang buang sampah, jangan gara-gara, gitu. Ngaitkan mau, sudah Allah udah ngasih. Dari dulu banyak orang buang sampah di Kajawi, dari dulu orang Kajawi itu buang sampahnya di kali. Tapi nggak banjir. Bukan zaman dari sekarang, dari zaman dulu orang Kaliawi itu buang sampahnya di kali. Jangankan buang sampah, berak di kali. Tapi kan nggak banjir. Tapi kalau memang persoalan itu karena sampah, zaman dulu orang udah buang sampah. Tapi biasa-biasa aja. Kan udah Allah udah ngasih musibah kayak begitu. Banjir. Jadi ngaitkan semua Allah. Semua kaitkan Allah. Allah udah ngasih. Di Jakarta itu udah diatur, dibuat gorong-gorong, Pak. Itu kalinya itu berapa puluh meter itu, lebar bener. Kali itu 1 kecamatan. Wow, gorong-gorong dibuat sama Ahok. Hujan tetap aja banjir. Itunya penuh. Di Kampung Melayu itu, wow, lebar itu yang dorong itu lari ke laut. Udah dibuat kayak gitu sama Anies Baswedan, dilobang-lobangin setiap jalanan supaya resapan, tetap aja banjir. Gitu. Jadi kalau kita ngaitkan baik itu, hati kita jadi kosong. Tapi kalau nggak terus, kita cuma usaha, mereka usaha buat apa namanya kali codet dilebarin, kemudian bikin resapan, usaha. Selebihnya itu yang punya urusan. Nah, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana persoalannya kalau memang
Hati kita itu kan ada rasa cinta, difitrahkan Allah ada rasa cinta kepada Allah. Cuman kan kadang-kadang nggak muncul ini karena kecintaan hawa nafsu, kecintaan kepada dunia ini, sehingga cinta sama Allah itu hilang. Kan gitu. Nah Bapak, ada iskal. Saya bilang cinta kepada Allah satu-satunya. Hati ini harus penuh dengan cinta kepada Allah. Nah saya ini kan cinta kepada anak, cinta orang tua, cinta bini. Nah kalau saya ngomong gak cinta sama bini saya, perang Bratayuda nanti Ustaz, bisa ribut saya. Saya kan buktinya kan cinta juga sama istri saya, cinta juga dengan anak saya, cinta juga dengan sahabat saya. Bagaimana jawabnya? Jadi Allah itu memenuhi hati kita itu dengan cinta. Tapi cinta yang datang dalam hati itu dasarnya adalah cinta kepada Allah cuma satu-satunya. Kalau kita cinta kepada Bapa, cinta kepada anak, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada waliullah, cinta kepada orang soleh, fa innama huwa hubbu fillah, itu adalah cinta dalam Allah. Apa beda? Hubbu fillah, cinta dalam Allah, walaysa hubban ma'allah, bukan cinta bersama Allah. Ada beda nih Pak. Hubbun fillah, cinta dalam Allah. Ada hubbun ma'allah, cinta bersama Allah. Kalau hubbun fillah, saya mencintai Nabi Muhammad karena Allah yang saya cintai nyuruh saya mencintai Nabi Muhammad. Itu berarti saya mencintai Nabi Muhammad dalam cinta Allah, dalam cinta saya kepada Allah. Tapi kalau saya cinta bersama dengan Allah, berarti saya mempoligami cinta kepada Allah dengan makhluknya. Saya cinta Allah, saya cinta Nabi Muhammad. Cintanya ada dua, cinta Allah, cinta Muhammad. Ini namanya hubbu ma'a. Nah hubbu ma'a ini bagian dari kemusyrikan. Tapi kalau hubbu fi, cinta di dalam, artinya saya mencintai anak-anak saya karena Allah yang saya cintai memerintahkan saya untuk mencintai anak-anak saya. Kalau anak-anak saya nggak benar, ya saya masa harus cinta? Kalau anak-anak saya kufur, durhaka, masa saya harus cinta? Berarti cintanya karena saya cinta kepada dia, karena Allah menyuruh saya untuk mencintainya. Saya cinta kepada Nabi Muhammad karena Allah yang saya cintai menyuruh saya untuk mencintai Nabi Muhammad. Bukan cinta bersama Allah. Kalau cinta bersama Allah itu kan berarti saya cinta Allah, saya cinta Nabi Muhammad. Cinta Allah, cinta Rasul, berarti saya mempersekutukan Allah dalam cinta. Dan ini tidak boleh terjadi. Kan gitu. Karena ini apa? Laun min alwani syirki, warna dari warna kemusyrikan. Dan buah tauhid, pengesahan kita kepada Allah adalah cinta kita kepada semua ini karena Allah nyuruh kita untuk dia. Kalau Allah nggak nyuruh kita mencintai, kita nggak akan cinta. Contoh, Allah nggak nyuruh kita mencintai orang kafir, maka kita kan tidak cinta kepada orang kafir. Allah nyuruh kita mencintai kedua orang tua kita, kita cintai kedua orang tua kita. Nah itu Pak. Nah Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mana hikmah ini? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi hati kita itu untuk cinta kepada Allah. Tapi caranya kita nggak akan bisa mencintai Allah kalau kita masih melihat dunia ini kecuali ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang dikatakan wahdatus syuhud, satu penyaksian. Ketika kita melihat apapun, kita melihat ada campur tangan Allah di situ. Ketika kita melakukan sesuatu, kita melihat ada sifat-sifat Allah di situ. Ketika kita pengen mendapatkan sesuatu, kita melihat ada kudrah, ada kekuasaan Allah di situ. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita melihat di situ ada Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan wahdatus syuhud, satu penyaksian. Nah, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kan banyak yang kita harus pertanyakan, Pak. Jadi yang dilihat sama Allah bukan kita melihat banyaknya ibadah.
ibadah itu akan terasa hampa kalau hati kita tidak menghadap pada Allah. Kenapa hati kita tidak menghadap pada Allah? Karena keterikatan hati kita kepada dunia ini, kepada selain Allah. Begitu banyak orang beribadah kepada Allah, tapi hatinya tidak menghadap pada Allah. Bahkan yang lebih parah, mulai dari takbir sampai salam, Pak. Hatinya nggak menghadap Allah. Karena apa? Allahu Akbar. Weh, nanti kalau bisnis ini meledak, beli apa ya begini? Itu kan begini. Kadang Allahu Akbar. Waduh, ya ini nanti gimana ya begini. Jadi kita jadi tahanan dari dunia, tawanan dunia tuh. Dunia ini harus kita tahan. Dunia ini tawanan kita, bukan kita yang tawanan dunia. Maka solusi yang sangat tepat bukan berarti kita harus jauh dari dunia ini. Oh, saya berhenti dagang lah, kenapa lagi sholat mikirin dagang? Saya berhenti kerja, kenapa lagi sholat mikirin kerja? Oh, nggak gitu. Kenapa Pak Imam Ibnu Athaillah nyarankan demikian? Karena dulu para ulama-ulama salafus soleh, Abu Bakar Siddiq tetap dia dagang, dia kan. Utsman bin Affan tetap dia berdagang, kan gitu. Khulafaur Rasyidin dia tetap menjalankan usaha dunia, ketemu dengan manusia. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hatta Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ali, Imam Malik, hatta Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, semuanya berinteraksi. Kan gitu dengan manusia, berhubungan dengan manusia, hidup bertetangga, hidup sebagai makhluk sosial. Nah, kalau ada memang orang yang memang pengen uzlah menyendiri, ya kan, di goa atau di gunung atau di pulau, itu berlaku pribadi, tidak berlaku umum. Bagi dia bisa, tapi bagi kita belum tentu bisa. Gitu loh. Bagi dia mungkin bisa, kita belum tentu. Dia mungkin bisa, Pak, kesibukan dunia kita dia berhenti. Tapi bagi kita, pas kita ada di atas gunung atau di dalam gua, kita mikir, weh, kalau Suge itu tahu, Mang, pasti ngikutin gua, nggak dagang kelapa, pasti kayak di gunung ini enak, mikirin tuh. Akhirnya apa? Jadi kita akan berkecamuk dengan pikiran kita sendiri. Kita justru akan berperang dengan pikiran-pikiran kita. Akan jadi ujub, akan jadi merasa diri kita paling suci. Ini lebih parah lagi peperangannya, Pak. Jadi maka ada istilah ulama itu mengatakan apa? Al-khalwatu fil jilwati. Kita khalwat, kita mengosongkan diri, mengasingkan diri di tengah-tengah keramaian. Jadi bukan kita mengasingkan diri di tempat yang gak sepi, tapi mengasingkan diri di tengah keramaian. Bapak tetap harus jadi titik putih di tengah warna hitam. Nah, Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang zuhud itu, Pak. Orang zuhud itu bukan orang yang nggak punya duit, yang di tangannya dompetnya nggak ada duit sama sekali. Sama udahlah, nggak butuh dunia. Kenapa? Duit nggak mau. Bukan zuhud itu namanya. Orang on. Lalu makannya bagaimana? Wala fi ikhlaijet, bukan yang kantongnya nggak ada duit. Ada duit. Dia nggak punya harta, tapi yang dimaksud zuhud itu apa? Antakhriya qalbaka min ta'addud wal ihtimamu biha. Boleh punya duit, boleh punya harta, tapi hati kita nggak mementingkan itu. Hati kita itu nggak berkait sama itu. Bodoh amat, mau hilang mau enggak, bodoh amat. Begitu loh. Jadi hati kita itu nggak terkait sama itu. Jadi sampai mikirin itu, sholat mikirin itu, ini ibadah mikirin itu, mau kemana-mana mikirin itu. Itu namanya bukan zuhud. Itu punya duit, punya harta, punya dunia, tapi hati kita nggak berkait sama itu. Hati kita itu nggak ngikat sama itu. Jadi hati kita itu sama Allah, itu Allah lagi ngasih. Allah lagi nitipin mas saya. Ya dia mau ambil kapan terserah. Itu namanya orang yang zuhud. Musta'idun antiqatihi billah. Dia lebih percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak lihat bahwa harta itu yang nanti kalau dia punya harta bakal ngebahagiain dia. Dia lihat apa? Allah yang bahagiain saya.
bukan duit. Banyak orang punya duit sedih hidupnya. Kita ini kadang-kadang kan so tahu. Jadi yang membuat kita bahagia, oh duit ya. Barang kita punya duit, kita nggak bahagia, sedih, nyari-nyari kebahagiaan, pergi ke sana, pergi ke sini. Kan gitu. Kita melihat, oh kalau saya punya rumah yang bagus, saya akan bahagia. Barang udah punya rumah, dia pusing mikirin, kan gitu. Ngecatnya bagaimana nanti, perawatannya bagaimana, begitu. Kita orang yang tahu, manusia itu sudah tahu, tidak tahu, bahkan yang membuat bahagia dia itu nggak tahu manusia itu, Pak. Saking nggak taunya apa. Wah, kalau saya bisa kawin sama dia, pasti saya bahagia. Kenapa? Dia cantik, dia begini, dia begini. Baru kita kawin, nyesek makan hati mulu, kan gitu. Nggak enak ya, gitu. Dimarah-marahin aja, kan gitu. Diperengutin aja. Jadi kita ini nggak tahu yang membuat kita bahagia. Maka bagaimana caranya? Afiqatu billah. Percaya buat Allah sudah, Allah kasih sudah. Saya yakin Allah ini pasti punya maksud baik. Jadi zuhud itu orang yang nggak mementingkan apa yang ada sama dia. Duit ada, harta ada, tapi dia nggak terlalu penting gitu. Kan gitu, dia lebih percaya sama Allah. Kan gitu, dipasti. Apa namanya, saya itu nggak bisa buat Allah yang buat gue bahagia. Oh kalau itu yang membuat nanti terangkat, enggak, Allah yang membuat terangkat. Berapa banyak orang yang punya harta tapi terhina di masyarakatnya. Masyarakatnya pada enak melihat dia. Dia kan gitu. Wah, kalau jabatan itu kan membuat terangkat. Jadi penting jabatan harus ini, jabatannya harus kita jaga gini. Enggak, berapa banyak kita itu kesel sama pejabat. Bahkan pejabat itu dicaci maki. Yang angkat itu Allah. Jadi orang zuhud itu dia ada jabatan, tapi dia nggak ngelihat itu yang angkat dia di masyarakat, yang membuat dia dihormat. Tapi dia ada Allah yang hormati. Nanti Allah yang angkat, Allah yang hormati. Begitu, Pak. Itu orang yang zuhud. Dan ini sesuai dengan apa? Dia berjalan dalam firman Allah di dalam surat Zukhruf, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan Rasulullah mengatakan apa? Laisa zuhadah. Zuhud itu bukan fi tahrimil halal, mengharamkan yang halal. Kalau punya duit halal, kenapa diharami? Kalau punya harta halal, kenapa diharami? Allah nggak ngharami. Kata Nabi, zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Wala fi idoatil mal. Bukan berarti kita harus ngilangin duit, ngilangin harta. Innama zuhadah, sesungguhnya zuhud itu antakuna bima fiyadillah awsat mimma fiyadika. Apa yang ada di dalam genggaman Allah lebih dia percaya daripada apa yang ada di genggaman dia. Itu tuh. Jadi dia lebih percaya dengan apa yang ada di genggaman Allah daripada apa yang ada di dalam genggaman dia. Kalau dia memiliki ini, dia lebih percaya Allah. Kan gitu loh, daripada harta yang dia punya. Kalau dia ngelihat bahwa saya punya begini, gini, bakal ini akan membahagiakan saya lebih percaya Allah yang membahagiakan saya. Sini saya nggak percaya. Ini namanya orang zuhud. Nah, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walakin innama yajidul muslim ta'alluqu bil mal. Kalau kita mendapati seorang muslim sangat berkait dengan harta, kan gitu. Dia terkait, hatinya berkata, falisa khata iyaftum nafsahu bi ayyumarsnau minal bu'di. Nah, orang kayak gini sebetulnya dia sedang apa namanya? Orang yang dianggap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang nggak tahu diri. Kenapa? Kok orang nggak tahu diri? Dunia ini ujian, kok dia nggak tahu dirinya bahwa dirinya sedang diuji? Gitu. Seharusnya ini ujian dari Allah, jadi gitu kan. Harta itu ada ujiannya, kan gitu. Sementara musibah ada kemurahan Allah di situ, ada kebaikan Allah. Jadi yang namanya kebaikan Allah itu nggak harus di dalam nikmat, bahkan di dalam musibah aja ada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu bukan satu-satunya jalan yang bisa kita buat bahagia. Dunia ini bukan satu-satunya cara yang membuat kita bahagia, membuat kita selamat, tidak.
Orang yang zuhud lebih percaya Allah, lebih percaya Allah. Saya yakin, dunia ini serah mau diambil kapan, ke hari ini ke mati titipan mau diambil kapan terserah Allah. Jadi hatinya nggak terkait mikirin itu, terus mentingin itu, terus. Nah, ini orang yang zuhud itu kayak begini, Pak. Nah, tapi kalau ada orang yang pergi ke gunung ke gua, jangan disalahin. Karena memang dia memang mampunya seperti itu, nggak mampu kayak gini, dia jalannya kayak begitu. Tapi ini tidak berlaku umum, hanya khusus untuk orang-orang yang tertentu aja. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang bertanyakan, Pak.